Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami dalam kegiatan diskusi panel. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada diskusi panel kali ini tanpa halangan suatu apapun. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada para panelis yang telah bersedia mengisi diskusi panel kali ini. Saya Renal Hairunisa Deva, NPM 201030111 selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi panel kali ini. Namun sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu para panelis yang akan mengisi diskusi kali ini. Yang pertama ada Mbak Rista Widayanti, yang kedua ada Mas Edi Prasetyo Nugroho, yang ketiga ada Mas Muhammad Nurul Huda, yang keempat ada Mbak Siti Nur Aisyah Putri, dan yang terakhir ada Mbak Pasha Rizky Ayu Distyo Lanaswara. Pada diskusi panel kali ini kami akan mengangkat tema besar yakni Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Agar tidak membuang banyak waktu, kita akan memulai diskusi panel kali ini dengan pemaparan materi dari panelis pertama yaitu Mbak Rista Widayanti. Kepada Mbak Rista, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan memaparkan sedikit materi tentang Kampus Merdeka. Jadi, apa sih Kampus Merdeka itu? Jadi, Kampus Merdeka itu lanjutan dari konsep Merdeka Belajar yang diluncurkan langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan tujuan mendorong proses pembelajaran yang semakin otonom dan fleksibel di Indonesia. Baik, Mbak Rey bisa share screen. Langsung ke slide ketiga. Apakah sudah terlihat? Baik, dalam pendirian Kampus Merdeka ini terdapat beberapa latar belakang. Yang pertama, perguruan tinggi ini memiliki potensi untuk perubahan SDM unggul. Karena waktu keluar dari perguruan tinggi ke dunia nyata untuk membangun Indonesia ini itu yang tercepat. Jadi, kalau bisa meningkatkan kualitas perguruan tinggi, maka ini merupakan cara yang tepat untuk membangun SDM yang unggul. Kemudian yang kedua, perguruan tinggi di Indonesia ini perlu bergerak lebih cepat agar bisa bersaing di tingkat dunia. Jadi, perguruan tinggi itu begitu dekat dengan pekerjaan, maka perguruan tinggi ini harus berinovasi paling cepat dari semua unit pendidikan di Indonesia. Karena harus ada perguruan tinggi ini harus adaptif dan juga lincah dalam bersaing di tingkat dunia. Namun untuk di Indonesia sendiri belum bisa dilaksanakan secara baik. Kemudian yang ketiga, ada inovasi hanya bisa dilakukan jika ruang gerak dibatasi. Jadi inovasi merupakan tujuan utama, baik itu inovasi pembelajaran, inovasi dalam pembaktian masyarakat, ataupun inovasi dalam research. Ini semua tidak bisa dilakukan tanpa ruang gerak. Inovasi bisa terjadi di dalam suatu ekosistem yang tidak bisa dibatasi. Ini merupakan spirit dari kebijakan kampus merdeka. Selanjutnya, ada 4 pokok kebijakan merdeka. Belajar kampus merdeka. Yang pertama, otonomi pembukaan program studi baru. Yang kedua, sistem akreditasi perguruan tinggi. Yang ketiga, PTNBH. Yang keempat, hak belajar 3 semester di luar prodi. Selanjutnya,
Baik, yang pertama, kebijakan yang pertama ada otonomi pembukaan prodi baru. Nah, pembukaan prodi baru ini memiliki tantangan yang sangat besar. Yang pertama, perguruan tinggi ini sulit untuk menjawab kebutuhan dari, industri, tetap ditantang untuk menjawab semua kebutuhan industri, kebutuhan negara, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita ingin berinovasi untuk menciptakan sesuatu, proses untuk mendapatkan izin dari pemerintah itu sangat berat, padahal kita harus menjawab kebutuhan industri yang setiap tahun itu berubah. Yang kedua, adanya kurikulum prodi universitas yang konteksnya itu bersifat teoritis, tetapi belum tentu itu, dipakai di dunia nyata. Kemudian yang ketiga, banyak perguruan tinggi, yang kurikulum-kurikulumnya itu tidak bisa atau belum bisa, disesuaikan bersaing dengan perguruan tinggi kelas dunia. Oleh karena itu perguruan tinggi di Indonesia ini harus, berkolaborasi dengan organisasi-organisasi kelas dunia agar bisa berinovasi untuk menciptakan hal-hal yang baru. Selanjutnya, baik, perguruan tinggi, dengan akreditasi A dan B ini, diberikan izin untuk membuka prodi baru asalkan memiliki kinerja sama dengan pihak ketiga, yaitu organisasi organisasi kelas dunia. Ini berarti perguruan tinggi negeri dengan akreditasi A dan B ini, tidak lagi perlu melakukan proses, perizinan prodi di kementerian, asalkan perguruan tinggi ini bisa membuktikan adanya kerjasama mereka dengan organisasi-organisasi, dunia. Seperti ada 4 opsi seperti, perusahaan industri kelas dunia, yang kedua organisasi nirlaba kelas dunia seperti PBB, Bank Dunia, dan juga WHO, kemudian ada BUMN dan juga BUMD. Dan yang terakhir tidak lupa, kerjasama dengan universitas top dunia berdasarkan QS ranking. Selanjutnya, dari keterangan tadi, ini membuktikan bahwa perguruan tinggi ini harus, menunjukkan kerjasama yang nyata atau real, baik dalam penyusunan kurikulum, magang, ataupun rekrutmen. Nah, rekrutmen yang dimaksud ini berarti, lulusan prodi itu harus ada kerjasama dari sisi rekrutmen rekrutmen perusahaan tersebut. Selanjutnya, kebijakan, yang kedua yaitu sistem akreditasi perguruan tinggi. Nah, dalam mendapatkan akreditasi ini sangat sulit, bahkan perguruan tinggi kecil ini membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mendapatkan akreditasi. Dan hampir 20% dari permintaan akreditasi itu tidak terlaksanakan di tahun itu. Belum lagi banyak prodi yang ingin standarnya melebihi level, seperti ingin akreditasi di tingkat internasional. Tapi mereka, masih harus melakukan akreditasi nasional yang, prosesnya ini sangat panjang. Sehingga dalam jangka waktu panjang, sistem akreditasi ini akan berprinsip sukarela, gotong royong, dan juga bekerja berkelas dunia. Eee, Sifat sukarela ini bermakna bahwa, setiap perguruan tinggi yang ingin menaikkan levelnya, akan diprioritaskan oleh kementerian. Misalnya, eee, universitas yang akreditasinya B ingin menaikkan level ke akreditasi B, maka kementerian akan memprioritaskan itu. Tetapi ini tidak, terserah lagi ke universitasnya, apakah mereka ingin menaikkan, akreditasinya. Kemudian yang kedua, mengutamakan peran masyarakat, industri, dan juga asosiasi profesi. Jadi untuk melaksanakan akreditasi, tersebut, bukan pemerintah, karena pemerintah tidak mengetahui atau tidak menguasai ilmu informasi bagaimana akreditasi itu akreditasi prodi-prodi itu berjalan. Karena ini bersangkutan langsung dengan masyarakat, industri, dan asosiasi profesi, makanya, itu lebih diutamakan. Kemudian yang ketiga yaitu mengikuti best practice internasional. Jadi, semakin banyak akreditasi yang diakui di internasional semakin baik karena, sekarang ini standarnya sudah global. Kita harus menjadi SDM yang unggul yang mampu bersaing di dunia global, tidak hanya di dalam negeri saja. Jadi, di kebijakan ini, akan proses akreditasi ini akan disederhanakan dengan program-program ini. Program yang bersifat otonomis dan sukarela bagi yang membutuhkan, serta mengurangi beban administrasi proses
akreditasi. Selanjutnya, baik, kebijakan yang ketiga yaitu perguruan tinggi negeri badan hukum. Jadi, di Indonesia sendiri ada 3 jenis perguruan tinggi. Yang pertama yaitu Satker, yang kedua PTNBLU, dan yang paling merdeka adalah PTNBH. Jadi, karena tuntutan perguruan tinggi yang harus bergerak secara cepat, pemerintah memastikan bahwa sebanyak mungkin perguruan tinggi ini harus agar semua ini bisa mencapai status perguruan tinggi negeri badan hukum. Karena jika banyaknya perguruan tinggi negeri badan hukum, maka semakin kompetisi di panggung dunia ini semakin kompleks. Kemudian yang kedua, persyaratan untuk menjadi badan hukum dipermudah karena setahun-tahun sebelumnya untuk menjadi badan hukum ini sulit, tapi untuk sekarang itu dipermudah. Kemudian yang ketiga, tidak ada pengurangan subsidi pemerintah. Walaupun sudah dari PTNBLU ataupun Satker pindah ke PTNBH, tetap tidak ada pengurangan subsidi dari pemerintah. Selanjutnya, ada hak belajar 3 semester di luar prodi. Nah, untuk di Indonesia sendiri, mahasiswanya ini rata-rata masih kurang dalam kegiatan belajar di luar, seperti pertukaran pelajar atau mereka hanya melakukan mempelajari satu prodi saja, dan itu di prodinya sendiri. Sehingga di program ini bertujuan untuk menciptakan budaya belajar yang mandiri, disiplin, berdampak sosial, dan dapat memecahkan secara langsung permasalahan-permasalahan di luar, sehingga mendapat pengalaman dan juga ilmu. Namun, kebijakan untuk mahasiswa ada kebijakan untuk mahasiswa. Yang pertama, perguruan tinggi ini wajib memberikan kesempatan, mengambil 3 semester di luar prodi dan bisa memberikan, minimum 2 semester untuk belajar di luar prodi. Kemudian selanjutnya yang terakhir, kesimpulan bahwa dari materi-materi tadi dapat disimpulkan bahwa perkuliahan ini dapat terjadi dimanapun, tidak hanya di ruang kelas, tidak hanya di kampus, tapi dapat terjun langsung ke masyarakat, melakukan pengabdian, melakukan riset-riset, agar mahasiswa ini dapat memecahkan, dapat survive secara langsung ke dunia nyatanya. Nah, ini membuat agar perguruan tinggi ini akan hadir sebagai mata air bagi kemajuan dan pembangunan bangsa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak salah kata. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Mbak Rista atas paparan materinya. Kemudian kita akan berlanjut dengan panelis kedua, yaitu Mas Edi Prasetyo Nugroho. Silakan kepada Mas Edi, waktu dan tempat saya persilahkan. Mohon dapat membantu saya untuk share screen PowerPoint-nya. Baik. Apakah bisa di full kan, Mbak? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman telah bersedia mendengarkan pemaparan materi dari saya. Di sini saya akan memaparkan materi berkaitan tentang Merdeka Belajar yang terkhusus dalam kampus Merdeka. Sebelum itu, perkenalkan dulu, nama saya Edi Prasetyo Nugroho dengan nomor MPN belakang 1096. Baik, silahkan lanjut, Mbak.
Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam lagi membahas tentang Merdeka Belajar, kita harus tahu dulu Merdeka Belajar itu apa sih sebenarnya. Nah, Merdeka Belajar itu adalah pemberian kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan. Merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta siswa mampu mahasiswa yang dibebaskan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Jadi, jelas di sini tujuan dari Merdeka Belajar mengacu kepada tujuan sistem pendidikan Indonesia, yaitu adalah memanusiakan manusia. Nah, dengan memanusiakan manusia ini tentunya akan tercipta sebuah insan atau cendekia yang lahir dari sistem Merdeka Belajar ini. Karena kenapa? Di sini sangat mempertimbangkan atau melihat hak-hak siswa maupun pendidik, sehingga dari lembaga pendidik sendiri dapat mengembangkan secara maksimal potensi yang dimiliki oleh para siswa. Nah, Albert Einstein juga pernah bilang bahwa jika kamu melihat ikan atau jika kamu melihat monyet dengan bagaimana dia Oke, bisa dilanjut slide selanjutnya. Baik. Nah, dalam hadirnya program dari Merdeka Belajar ini yang dicetuskan oleh Mas Menteri kita, Bapak Nadiem Makarim, itu pasti ada sesuatu yang melatar belakang. Yang pertama adalah dari Program for International Student Assessment PSA tahun 2019. Nah, ini adalah sebuah penelitian yang menunjukkan hasil penilaian pada peserta didik Indonesia. Nah, ternyata peserta didik Indonesia itu hanya menduduki posisi ke-6 dari bawah. Dan untuk bidang matematika serta literasinya, Indonesia menduduki posisi ke-74 dari 79 negara. Tentunya Bapak Nadiem melihat data ini tidak tinggal diam begitu saja. Beliau mengambil sikap untuk membuat gebrakan penilaian dalam kemampuan minimum sehingga literasi seperti numerisasi dan survei karakter pun hadir untuk melengkapi pendidikan Indonesia dan dapat menghasilkan output yang lebih berkualitas. Nah, di sini yang saya sebutkan tadi, literasi itu yang saya maksud bukan hanya sekedar mengukur kemampuan membaca, tapi juga kemampuan menganalisis isi bacaan beserta memahami konsep yang ada di baliknya. Nah, untuk numerasi itu yang dinilai bukan hanya matematika saja, tetapi penilaian terhadap kemampuan peserta didik dalam menerapkan konsep numerik untuk kehidupan nyata. Jadi, yang di sini yang dianggap adalah pengetahuan atau ilmu itu tidak hanya sekedar objek hafalan saja, tetapi juga harus mampu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di kehidupan nyata. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah survei karakter. Nah, di sini bukanlah sebuah tes yang dimaksud, melainkan adalah pencarian sejauh mana sih penerapan nilai-nilai budi pekerti, agama, dan Pancasila yang telah dipraktekkan oleh peserta didik. Seperti itu. Nah, yang kedua yaitu kualitas output pendidikan. Ini juga melatar belakangi hadirnya Merdeka Belajar. Karena kenapa? Seharusnya kualitas output pendidikan itu menghasilkan kualitas yang lebih baik dan tidak lagi menghasilkan siswa yang hanya juga jago menghafal, tapi juga harus menghasilkan output yang memiliki kemampuan analisis yang tajam, menalar, serta pemahaman yang komprehensif dalam belajar untuk mengembangkan diri. Itu sebenarnya. Seharusnya seperti itu. Dan yang ketiga adalah suasana belajar yang bahagia. Karena Bapak Nadiem merasa bahwa
sistem pembelajaran Indonesia ini terlalu diktator, terlalu menekan siswa, harus mengikuti sistem peraturan yang ada, sehingga potensi-potensi yang ada tidak dapat berkembang secara maksimal. Nah, dengan menghadirkan sistem belajar yang bahagia atau yang menyenangkan, tentunya materi atau sistem yang ada itu dapat dilaksanakan secara sukarela, dengan ikhlas, tulus hati, sehingga potensi yang ada akan lebih maksimal berkembangnya. Seperti itu. Yang keempat adalah birokrasi pendidikan yang memberatkan. Jelas ini sangat dirasakan oleh pendidik-pendidik di Indonesia, bahwa birokrasi pendidikan di Indonesia itu memang masih ribet, masih ruwet. Jadi dengan hadirnya Merdeka Belajar ini tentunya mendapatkan dampak-dampak bagi birokrasi pendidikan. Contohnya seperti peringkasan RPS menjadi lebih ringkas, dan juga penilaian sistem akreditasi yang lebih simpel dan mudah, tidak lagi dibandingkan dengan persyaratan-persyaratan yang sangat sulit. Itu jelas akan mempercepat perkembangan lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, sehingga akan mampu bersaing di dunia luar. Seperti itu. Baik, bisa dilanjut, Mbak Rena. Nah, tentunya dalam hadirnya Merdeka Belajar ini ada tujuan yang harus dicapai dan manfaat yang diharapkan. Nah, di sini saya ringkas menjadi 5 tujuan dan manfaatnya, yaitu yang pertama adalah meningkatkan kualitas output. Ini sudah saya jelaskan tadi bahwa dengan hadirnya Merdeka Belajar ini, kualitas output yang akan hadir itu diharapkan memunculkan siswa maupun mahasiswa yang memiliki kemampuan tidak hanya kontekstual, tetapi juga kemampuan yang dapat menjawab tantangan-tantangan di dunia nyata. Yang kedua yaitu adalah memangkas birokrasi pendidikan yang memberatkan. Ini jelas akan membantu pendidik dan lembaga pendidikan untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada. Yang ketiga yaitu mewujudkan tujuan pendidikan yang sebenarnya. Apa sih tujuan pendidikan yang sebenarnya? Adalah memanusiakan manusia. Jadi pendidikan yang seperti inilah yang seharusnya hadir, bukan pendidikan yang mengkerdilkan siswa. Seperti itu. Yang keempat yaitu menciptakan kebahagiaan dalam pembelajaran. Seperti tadi, kebahagiaan yang diciptakan dalam sistem pembelajaran sekarang itu tentunya itu bertujuan untuk mengoptimalkan pengembangan potensi-potensi yang ada, serta bermanfaat bagi siswa untuk memberikan hak-hak yang dia miliki. Jadi tidak bisa siswa itu disamaratakan, semua memiliki potensi dan kemampuannya masing-masing. Dengan cara apa potensi dan kemampuan ini dikembangkan? Dengan cara pembelajaran yang bahagia, dengan cara pembelajaran yang demokratis, yang fleksibel, seperti itu. Nomor 5 yaitu mengembangkan potensi pendidik secara maksimal. Jelas ini sudah saya paparkan tadi, yaitu mengembangkan potensi pendidikan secara maksimal dari internal maupun eksternal, dari siswanya sendiri ataupun dari pendidiknya. Seperti itu. Lanjut, Mbak Rena. Nah, jadi esensinya adalah isi kebijakan dari Merdeka Belajar ini adalah kemerdekaan dan keleluasaan lembaga pendidikan dalam mengeksplorasi secara maksimal kemampuan, kecerdasan, dan potensi yang dimiliki oleh peserta didik yang secara alamiah tentunya memiliki kemampuan dan potensi yang beragam dengan cara Nah, di sini kita bisa tarik kesimpulan karena saya menarik kesimpulan ini dengan quotes dari Mbak Najwa Shihab, karena menurut saya quotes dari beliau ini sudah menyimpulkan atau menggambarkan tujuan manfaat latar belakang dari Merdeka Belajar ini. Yaitu adalah tugas guru bukanlah menjejalkan pelajaran, guru harus menghidupkan pengetahuan. Kebenaran guru bukanlah hal yang absolut karena murid bukan kerbau yang harus serba menurut. Kelas bukan untuk menyucikan diktat penuh angka, pengetahuan bukan ayat-ayat penuh dogma. Ilmu jangan hanya objek hafalan, ilmu untuk memahami dan menuntaskan persoalan. Sekolah perlu terus membuka diri pada perubahan, guru jangan segan beradaptasi dengan kebaruan. Agar belajar menjadi proses yang menyenangkan,
Agar kreativitas terus ditumbuh kembangkan, siswa niscaya akan haus pengetahuan, ijazah tak akan mengakhiri proses pembelajaran. Itulah pengajaran yang memanusiakan manusia, bukan pendidikan yang mengkerdilkan siswa. Tinggal tunggu waktu lahirnya generasi pencipta, mereka yang akan mengharumkan Indonesia dengan karya. Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tak akan bertahan. Itu adalah kata-kata dari Mbak Najwa Shihab yang menurut saya sudah menyimpulkan dengan adanya tujuan, latar belakang, dan manfaat dari Merdeka Belajar ini. Selanjutnya Mbak Reynal. Baik, sudah selesai. Terima kasih. Itulah pemaparan materi dari saya. Sebelum saya tutup, saya memohon maaf bila terdapat kesalahan tutur kata maupun materi yang tidak berkenan atau tidak sesuai di pendapat teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Reynal selaku moderator. Ya, terima kasih sekali kepada Mas Edi Prasetyo atas pemaparan materi yang sangat bagus sekali. Panelis selanjutnya adalah Mas Nurul Huda. Akan tetapi mohon maaf, dikarenakan terdapat acara yang tidak dapat ditinggalkan, maka Mas Nurul Huda tidak dapat mengisi diskusi panel kali ini. Kita berlanjut dengan panelis selanjutnya, yaitu Mbak Siti Nur Aisyah Putri. Kepada Mbak Siti, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya sampaikan puji dan syukur terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan rahmat-Nya lah saya dapat menghadiri dan mengisi diskusi panel ini. Kepada moderator, saya boleh minta tolong untuk menampilkan slide materi saya. Baik, mungkin bisa diperbesar. Baik, saya langsung mulai saja. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Topik yang saya ambil di sini yaitu saya menelaah pokok kebijakan hak belajar yang menjadi salah satu poin kebijakan dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Bisa dilanjut? Ya. Salah satu alasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Anwar Makarim seperti yang telah dijelaskan oleh panelis sebelumnya Mbak Rista dan Mas Edi Prasetyo, yaitu dikarenakan perubahan-perubahan yang terus melaju cepat mengharuskan perguruan tinggi untuk tanggap sehingga lulusan menjadi mampu menghadapi zaman perkembangan ini. Terdapat 4 poin kebijakan dalam Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka ini. Yang pertama yaitu pembukaan program studi. Seperti yang telah dijelaskan Mbak Rista sebelumnya, keempat poin ini mungkin sudah dijelaskan secara terperinci oleh Mbak Rista sebelumnya. Saya akan membahas lagi secara singkat. Pembukaan program studi yaitu membahas mengenai kemudahan perguruan tinggi, baik negeri ataupun swasta, yang berakreditasi A dan B. Kemudian yaitu sistem akreditasi perguruan tinggi. Poin ini membahas sifat reakreditasi yang sekarang sudah menjadi sukarela. Yang ketiga, perguruan tinggi negeri badan hukum, yaitu di mana perguruan tinggi negeri sekarang menjadi bebas untuk memilih menjadi badan hukum atau tidak. Yang terakhir yaitu poin yang akan saya bahas secara terperinci atau saya telaah, yaitu hak belajar 3 semester di luar program studi. Hak belajar 3 semester di luar program studi merupakan hak mahasiswa untuk belajar di luar program studi yang telah diambilnya selama 3 semester. Sehingga nantinya kompetensi mahasiswa ini akan lebih beragam, meningkatkan kesiapan menghadapi persaingan dalam pekerjaan, baik nasional maupun internasional. Misalnya, seorang mahasiswa sastra Inggris yang memang memiliki
keahlian utama berbahasa Inggris, mahasiswa tersebut dapat memantapkan keahliannya lagi sebelum memasuki dunia kerja dengan program hak belajar 3 semester di luar program studi ini, yaitu mengambil mata kuliah pendukung di luar program studinya seperti mata kuliah jurnalistik, atau mata kuliah manajemen komunikasi, dan sebagainya. Bisa dilanjut, moderator? Pada dasarnya, dalam poin keempat ini, kebijakan yang dibahas yaitu terdapat 3 situasi yang diubah dan memberikan keuntungan bagi para mahasiswa nantinya. Yang pertama yaitu situasi saat dulu mahasiswa jelas tidak memiliki fleksibilitas untuk mengambil kelas di luar program studinya. Karena itulah dengan arahan kebijakan baru sekarang, perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela atau dapat diambil atau tidak dengan syarat dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester atau setara dengan 40 SKS, ditambah lagi dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Kemudian saat dulu bobot SKS kegiatan pembelajaran di luar itu sangatlah minim dan memperlihatkan ketidakadilan bagi mahasiswa yang sudah menghabiskan banyak waktu. Sehingga situasi saat dulu itu menjadi salah satu faktor pengurangan minat. Nah, dalam kebijakan baru ini, dengan kata lain, SKS yang wajib diambil di program studi asal adalah sebanyak 5 semester dari total semester yang harus dijadikan, tetapi tidak berlaku untuk program studi kesehatan. Kemudian yang terakhir yaitu ketika saat dulu kebanyakan kampus menunda kelulusan bagi mahasiswa yang melaksanakan pertukaran pelajar karena SKS tidak sesuai. Sehingga arahan kebijakan baru ini mengubah definisi SKS. Perubahan definisi SKS. Setiap SKS diartikan sebagai jam kegiatan, bukan jam belajar. Definisi kegiatan, belajar di kelas, praktik kerja atau magang, pertukaran pelajar, proyek di desa, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil. Semua jenis kegiatan terpilih harus dibimbing seorang dosen atau dosen ditentukan oleh perguruan tinggi. Daftar kegiatan yang dapat diambil oleh mahasiswa dalam 3 semester di atas dapat dipilih dari yang pertama, program yang ditentukan pemerintah, yang kedua yaitu program yang disetujui oleh rektor. Bisa dilanjut, moderator? Untuk kegiatan pembelajaran di luar kampus, mahasiswa dapat melakukan 8 kegiatan yang telah saya tunjukkan di sini. Yang pertama yaitu mengajar di sekolah. Seperti pada umumnya, mahasiswa bisa melakukan pengajaran di sekolah seperti sekolah dasar atau menengah dan dilakukan di mana saja baik di kota ataupun di desa. Yang kedua yaitu magang atau praktik kerja. Kegiatan magang dilakukan di perusahaan, institusi pemerintah, dan sebagainya. Proyek di desa. Proyek di desa ini sebagai bentuk proyek sosial untuk membangun masyarakat pedesaan atau bahkan daerah terpencil. Yang keempat yaitu pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar dapat dilakukan di dalam ataupun luar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah. Kemudian yang kelima yaitu penelitian atau riset. Penelitian atau riset ini berupa kegiatan riset akademik baik sains maupun humaniora. Kemudian yang ketujuh, kegiatan wirausaha. Kegiatan wirausaha ini dilakukan untuk mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri di dalam diri mahasiswa, tetapi dengan disertai bukti proposal ataupun transaksi. Yang kemudian selanjutnya yaitu
studi atau proyek independen, di mana mahasiswa dapat bekerja sama dengan mahasiswa lain jika memilih studi atau proyek independen ini dengan mengembangkan proyek sosial dengan berdasarkan topik sosial. Selanjutnya yang terakhir yaitu proyek kemanusiaan. Proyek kemanusiaan ini juga termasuk dalam kegiatan sosial, yaitu dilakukan untuk yayasan atau organisasi kemanusiaan yang telah disetujui oleh perguruan tinggi. Nah, kegiatan-kegiatan itu dilaksanakan dengan catatan dosen harus membimbing segala kegiatan. Dan jika kegiatan dilakukan di luar perguruan tinggi negeri asal dapat dilakukan setara 2 semester. Bisa dilanjut, moderator? Baik, dibalik sebelumnya, moderator, slide sebelumnya. Ya, dibalik semua keuntungan yang telah saya jelaskan ini, terdapat juga kekurangan, yaitu kurangnya penjelasan lebih lanjut. Padahal program kebijakan poin keempat ini berkaitan dengan industri sehingga sangat mengkhawatirkan jika belum ada penjelasan lebih lanjut dan sosialisasi. Saya mengutip quotes dari Najwa Shihab, yaitu hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tak mungkin bertahan. Yaitu quotes ini saya ambil karena semakin bagus pendidikan di Indonesia, maka semakin berkualitas. Berkualitas juga kegiatan-kegiatan yang ada di Indonesia. Sehingga di sini saya ingin menunjukkan betapa pentingnya pendidikan harus dikembangkan kembali di Indonesia. Silakan dilanjutkan kembali, moderator. Slide selanjutnya. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Siti Nur Aisyah Putri atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Dan selanjutnya adalah pemaparan materi dari panelis terakhir, yaitu Mbak Pasha Rizky Ayu Distio Lanaswara. Kepada Mbak Pasha Rizky, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak. Untuk mempersingkat waktu saja, boleh langsung di-share materi dari saya. Baik, langsung slide selanjutnya saja Mbak Deva. Iya, bisa dibesarkan. Baik, terima kasih. Untuk pertama, kita belajar mengenal apa sih Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu. Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Adanya konsep belajar merdeka tentunya bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus. Konsep tersebut dikembangkan oleh Kemendikbud sebagai upaya untuk mendapatkan calon pemimpin masa depan yang berkualitas. Slide selanjutnya. Ada 4 kebijakan kampus merdeka ala Nadiem Makarim. Yang pertama, mengubah PTN Satker atau Satuan Kerja menjadi sebuah PTN BH atau Badan Hukum. Kemudian yang kedua, adanya penyederhanaan pada akreditasi perguruan tinggi. Yang ketiga, membuka prodi baru. Dan yang terakhir, adanya kegiatan 2 semester di luar kampus. Baik, untuk slide selanjutnya.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggagaskan Merdeka Belajar Kampus Belajar ini dengan 8 program yang bisa diterapkan di kampus-kampus atau universitas. Tetapi karena kita sedang berada dalam pandemi COVID-19, akhirnya banyak sekali kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan. Tapi di sini kita akan mencoba membahasnya secara singkat. Baik, dari yang pertama ada pertukaran pelajar. Jadi program ini memberikan hak belajar 3 semester di luar program studinya. Seperti misalnya saya sebagai mahasiswi program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia berhak memilih prodi lain seperti program studi ilmu komunikasi. Kemudian yang kedua ada magang atau praktik kerja. Nadiem Makarim mengizinkan magang dengan mengambil 1 hingga 2 semester yang biasanya hanya selama 3 bulan saja. Tetapi program ini juga harus ada perjanjian antara mahasiswa dan dosen, kemudian ada kerjasama antara perusahaan dengan kampus. Kemudian yang ketiga ada asistensi mengajar di satuan pendidikan. Bagi program ini sepertinya cocok untuk yang senang dan memiliki passion mengajar. Tentunya harus memiliki nilai IPK yang tinggi, karena nilai IPK yang tinggi ini akan menjadi alternatif untuk mereka yang ingin mengajar pada program ini, seperti itu. Kemudian yang keempat, ada penelitian atau riset. Program ini hampir mirip dengan skripsi, dan tentunya beberapa kampus sudah menerapkannya, tetapi tidak hanya skripsi di atas buku saja, tetapi bisa diaplikasikan atau tidak di masyarakat. Kemudian ada proyek kemanusiaan. Kegiatan ini atau program ini program ini akan menguji peran kita di masyarakat, bagaimana kita apa yang kita peroleh di perkuliahan itu bisa dipraktekkan di dunia nyata atau tidak, seperti itu, mungkin kurang lebihnya. Kemudian kegiatan wirausaha. Untuk kegiatan ini adalah untuk mahasiswa yang ingin berwirausaha, bisa ikut tentunya disejajarkan dengan ilmu yang didapatkannya di perkuliahan. Seperti contohnya kalau mereka kuliah di program studi desain interior, tapi mereka ingin berwirausaha seperti berjualan minuman boba. Padahal hal itu tidak selaras sama sekali, tidak sejajar dengan apa yang mereka ajarkan. Tentunya mereka harusnya menjual seperti desain kursi, desain meja, atau yang lain sebagainya. Kemudian studi proyek independen. Kegiatan ini hampir sama dengan riset atau penelitian, tetapi hasilnya harus dapat diaplikasikan di masyarakat. Kemudian yang terakhir, membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik, atau bisa disebut dengan KKN. Seperti kita berkunjung ke suatu desa, lalu kita melihat potensi apa yang dimiliki desa tersebut. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Slide selanjutnya, Mbak Deva. Oh, baik, ya sudah selesai. Untuk menarik kesimpulan saja, jadi pada intinya tujuan dari pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini adalah untuk mengasah hard skill dan soft skill mahasiswa, gimana sih caranya agar mereka itu punya skill lain yang nantinya akan diperlukan oleh dunia pendidikan, pekerjaan, mungkin seperti itu. Baik, terima kasih untuk materi yang bisa saya paparkan hari ini. Apabila saya ada kesalahan pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Dan kepada Mbak Moderator, boleh dilanjut. Ya, terima kasih kepada panelis terakhir, Mbak Pasya, atas materi yang telah disampaikan. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Dari pemaparan materi yang telah disampaikan oleh para panelis, saya sudah mendapatkan beberapa pertanyaan untuk para panelis. Pertanyaan pertama akan saya tujukan kepada Mbak Rista. Pertanyaannya adalah, apa saja kegiatan di luar prodi yang bisa dilakukan oleh mahasiswa untuk mengisi 2 semester belajar di luar prodi? Silakan kepada Mbak Rista, dipersilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih moderator.
Jadi apa yang akan dilakukan mahasiswa itu mungkin saja mahasiswa bisa mengajar di sekolah-sekolah terpencil seperti di Papua, dan juga bisa bersosialisasi langsung dengan masyarakat sekitar. Seperti apa yang dilakukan oleh salah satu sekelompok mahasiswa UGM yang melaksanakan kunjungan di Papua. Kemudian juga bisa melakukan kontribusi di desa untuk melakukan proyek desa. Kemudian ada juga penelitian, kemudian pertukaran pelajar baik di luar negeri maupun di dalam negeri, seperti apa tadi yang sudah diterangkan oleh Mbak Siti Nur Aisyah. Itu jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada Mbak. Terima kasih kepada Mbak Arista atas jawabannya. Selanjutnya adalah pertanyaan kedua yang akan saya tujukan kepada Mas Pras. Pertanyaannya adalah, apa landasan hukum? Ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, apa landasan hukum Merdeka Belajar? Dan yang kedua adalah, bagaimana wujud konkret Merdeka Belajar di perguruan tinggi? Silakan kepada Mas Edi Prasetyo untuk menjawab pertanyaan saya. Baik, terima kasih Mbak Raina selaku moderator atas pertanyaannya. Kalau kita berbicara tentang landasan hukum tentang Merdeka Belajar ini, tentunya sebenarnya banyak yang melandasi tentang Merdeka Belajar ini. Contohnya yaitu Permendikbud nomor 7 tahun 2020 tentang pendidikan atau pendirian perubahan dan pembubaran perguruan tinggi negeri dan pendirian perubahan pencabutan izin perguruan tinggi swasta. Terus juga ada lagi Mbak Renal yang namanya itu Permendikbud nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi. Terus ada juga Permendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang perubahan perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum. Dan tentu kalau kita melihat secara dasar di pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat sendiri sudah tertera. Ada kalimat yang menyatakan tentang dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu jelas sebagai landasan hukum kita. Dalam Undang-Undang Dasar sendiri juga sudah ada tentang pasal 31 pada ayat 3 yang menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu juga ada, dan sebenarnya masih ada yang lainnya Mbak, tapi mungkin itu juga sudah cukup untuk memberikan pengertian atau untuk memberikan jawaban tentang landasan hukum Merdeka Belajar ini. Dan kalau Mbak Renal bertanya tentang wujud konkret dari Merdeka Belajar ini di perguruan tinggi, tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Snap atau Mbak Siti, yaitu ada beberapa dalam bidang birokrasi, contohnya untuk penilaian akreditasi sekarang dipermudah oleh kementerian. Jadi untuk akreditasi itu tidak terpatok 5 tahun sekali, tetapi untuk akreditasi itu dilaksanakan dengan kemampuan perguruan tinggi masing-masing. Jadi contoh, saat perguruan tinggi negeri itu sudah siap melaksanakan akreditasi, bisa mengajukan akreditasi ke pihak-pihak atau lembaga-lembaga yang melaksanakan akreditasi. Jadi tidak harus 5 tahun. Dan untuk mahasiswanya sendiri jelas tadi sudah disampaikan bahwa memiliki kesempatan untuk menempuh perkuliahan di prodi lain dengan jumlah 2 semester atau setara dengan 1 semesternya 20 SKS. Seperti itu Mbak Renal, jawaban dari saya, semoga memuaskan. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Mas Pras atas jawabannya yang sangat bagus sekali. Saya akan melanjutkan pertanyaan ketiga, yaitu pertanyaan untuk Mbak Siti Nur Aisyah Putri. Pertanyaannya adalah, menurut Anda, apakah yang menjadi kekurangan dalam kebijakan pemerintahan ini? Silakan kepada Mbak Siti untuk menjawab pertanyaan dari saya. Baik, kekurangan kebijakan Kampus Merdeka ini mungkin tidak terlalu banyak menurut saya ya, karena poin-poinnya saya cukup setuju dengan poin dalam Kampus Merdeka ini. Menurut saya ini menguntungkan sekali, tetapi kurangnya penjelasan lebih lanjut, dibutuhkan penjelasan lebih lanjut pada kebijakan Kampus Merdeka ini. Karena apa? Seperti yang saya jelaskan tadi, program ini berkaitan dengan industri pemagangan mahasiswa.
maka sangat mengkhawatirkan karena nanti mahasiswa bisa dijadikan industri untuk mendapatkan tenaga kerja secara cuma-cuma. Selain perguruan tinggi sebagai pengatur, maka dibutuhkan lagi lembaga di luar perguruan tinggi itu untuk melindungi mahasiswa. Dan sosialisasi mengenai kampus Merdeka ini juga belum cukup jelas dan belum cukup sering dilakukan kepada mahasiswa, sehingga mungkin masih banyak mahasiswa yang belum mengetahui mengenai kampus Merdeka ini. Dengan kurangnya kejelasan atas kebijakan ini, menimbulkan kekhawatiran karena pendapat tidak seharusnya pendidikan dijadikan pasar karena memang berbeda aspek dan memungkinkan masalah utama yaitu yang seperti saya jelaskan tadi berkaitan dengan industri. Mungkin sekian dari jawaban saya. Bagaimana moderator? Baik, jawaban yang sangat bagus Mbak Siti. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan terakhir akan saya berikan kepada Mbak Pasya. Pertanyaannya adalah, apa yang menjadi dasar munculnya program Merdeka Belajar ini? Silakan kepada Mbak Pasya untuk menjawab pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang menjadikan dasar munculnya program Merdeka Belajar ini adalah Merdeka Belajar dilahirkan karena banyaknya keluhan dari orang tua pada sistem pendidikan nasional selama ini. Jadi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini adalah suatu program inisiatif dari Nadiem Makarim yang ingin menciptakan suasana belajar yang bahagia bagi murid maupun guru. Mungkin itu jawaban singkat dari saya, Mbak Moderator. Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih Mbak Pasya atas jawaban yang telah dijawab. Sekali lagi saya berterima kasih kepada para panelis atas kesediaannya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah saya ajukan. Tak terasa kita sudah berada di penghujung diskusi kali ini. Sebelum mengakhiri diskusi panel kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari diskusi panel hari ini. Kesimpulan dari diskusi panel hari ini adalah kebijakan pemerintah untuk melaksanakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka tentunya akan memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk belajar dan mencari pengalaman. Namun hal itu bisa dicapai dengan bantuan dan dukungan dari seluruh masyarakat dan seluruh pihak yang terkait. Mungkin itu adalah kesimpulan dari diskusi hari ini. Akhir kata, saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada para panelis yang sudah hadir dan mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Cukup sekian diskusi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Raina.